A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswaku kelas 12 SMK Muhammadiyah 2 Wadi. Bagaimana kabarnya Mas Eko Prasetyo, Mas Diko Prasetya, Mas Aditya Yuna, Mas Kristanto? Bagaimana kabarnya juga Mas Abdul Thalib, Mas Guntur Setiawan, Mas Ridwan Maulana, Mbak Ulfa, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Silahkan kalian presensi sendiri di absensi harian ya, yang sudah diberikan oleh wali kelas kalian. Semoga kalian senantiasa sehat walafiat dan selalu diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tetaplah kalian di rumah saja ya. Kita akan tetap bisa melaksanakan pembelajaran dan kalian juga akan tetap bisa belajar di tengah pandemi COVID ini dengan cara pembelajaran jarak jauh. Yang mana nanti guru-guru akan memberikan materi atau tugas-tugasnya melalui online atau daring. Di kelas 12 ini sebelumnya saya ucapkan selamat dulu untuk kalian yang sudah naik di kelas 12. Semoga di kelas 12 kalian akan belajar lebih rajin lagi. Semoga nanti kalian bisa lebih disiplin dan tepat dalam mengumpulkan tugas-tugasnya, sehingga nanti lulus di kelas 3 nanti dengan nilai yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Di kelas 12 ini masih ketemu dengan saya pada pembelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan atau kalau di jadwalnya yaitu PKKR kodenya 30. Untuk pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan nanti dibagi menjadi 2 guru yaitu Pak Haryono dan saya ya. Untuk penilaian sama KKM-nya seperti pemeliharaan sasis di kelas 11 kemarin yaitu 70, dan untuk penilaiannya nanti bisa diambil dari nilai tugas, nilai ulangan harian maupun nilai semesteran dan nilai praktek. Untuk kurikulum untuk kompetensi dasar kemarin sudah disampaikan oleh Pak Haryono melalui daring ya, yang sudah pada pembelajaran minggu kemarin. Kompetensi dasar yang kalian akan pelajari seperti itu. Untuk materi yang pertama yang saya akan jelaskan melalui video ini yaitu tentang pemeliharaan sistem AC atau air conditioner pada mobil ya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sistem AC itu seperti apa, kemudian komponen-komponennya apa saja. Silahkan kalian simak pada tayangan berikut. Pada kendaraan bermotor, khususnya bagian dalam atau kabin, terasa panas karena udara di dalam kendaraan tersebut menyerap panas dari udara luar atau sinar matahari. Sinar matahari yang mengenai bodi kendaraan dapat menyebabkan panas pada bagian dalam. Apalagi panas mesin, panas sisa gas pembuangan pada knalpot juga bisa mengakibatkan panas. Untuk mempertahankan kondisi udara, baik suhu maupun pada temperatur ruangan, kita gunakan peralatan yaitu AC atau air conditioner. Penggunaan AC, air conditioner, dimaksudkan untuk memperoleh temperatur udara yang diinginkan, sejuk atau dingin, dan memberikan kenyamanan bagi tubuh. Secara umum, fungsi penggunaan AC adalah sebagai berikut. Ada 4 fungsi air conditioner dalam mobil. Yang pertama yaitu mengontrol kelembaban. Yang kedua, mengontrol sirkulasi atau pergantian udara. Yang ketiga, mengontrol temperatur atau suhu. Yang keempat, yaitu memurnikan udara. Fungsi pertama AC yaitu untuk mengontrol temperatur. Fungsi sistem AC untuk mengontrol temperatur atau suhu. Pada dasarnya AC tidak hanya berguna sebagai pendingin ruangan atau cooling, namun AC juga dapat berguna untuk memanaskan ruangan atau heater.
Pada mobil yang digunakan pada daerah yang memiliki dua iklim, yaitu iklim panas dan hujan, seperti pada daerah Indonesia, sebagian besar mobil hanya dilengkapi dengan sistem pendingin. Oleh sebab itu, orang Indonesia kebanyakan besar hanya tahu bahwa AC digunakan sebagai pendingin. Namun, untuk daerah yang memiliki 4 iklim, yaitu panas, gugur, semi, dan dingin, seperti pada negara-negara Eropa, kendaraan mobil di sana selain dilengkapi dengan sistem pendingin, juga dilengkapi dengan sistem pemanas ruang. Fungsi kedua yaitu AC untuk mengontrol kelembaban udara. Sistem AC juga berfungsi untuk mengatur kelembaban udara yang ada di dalam ruang kabin mobil. Yaitu, saat kondisi hujan, maka udara akan menjadi lembab dan akan menyebabkan timbulnya kondensasi atau timbulnya embun pada kaca mobil, sehingga akan membuat pengemudi kehilangan pandangan. Untuk itu, kelembaban udara harus diatur agar tidak terjadi embun pada kaca. Untuk mencegah terjadinya embun ini, maka digunakanlah sistem AC. Sistem AC dapat mengatur kelembaban udara. Udara yang terlalu lembab dapat dikurangi dengan mengaktifkan sistem AC, karena pada sistem AC, udara yang dikeluarkan adalah udara yang kering atau tidak mengandung air. Fungsi yang ketiga yaitu AC untuk mengontrol sirkulasi udara. Komponen yang berfungsi untuk mengalirkan udara di ruang pengemudi atau kabin adalah komponen blower. Pada sistem AC, untuk sirkulasi udara pada umumnya terdapat dua tipe, yaitu sirkulasi udara di ruang kabin dan sirkulasi udara segar. Sirkulasi udara di ruang kabin yaitu udara yang bersirkulasi pada bagian kabin saja, sedangkan sirkulasi udara segar yaitu udara dari luar mobil disirkulasikan ke dalam ruang kabin. Fungsi yang keempat yaitu sistem AC untuk menyegarkan atau memurnikan udara. Pembersihan udara ini dilakukan oleh filter udara AC. Filter udara AC berfungsi untuk menyaring kotoran yang terkandung atau terbawa oleh udara, sehingga udara yang telah melewati filter merupakan udara yang bersih dari kotoran. Komponen utama AC mobil. Komponen utama AC. Yang pertama yaitu kompresor. Kompresor berfungsi sebagai pusat sirkulasi, memompa dan mengedarkan bahan pendingin atau refrigeran ke seluruh unit AC dan menaikkan tekanan refrigeran agar dapat bersirkulasi. Komponen yang kedua yaitu kondensor. Kondensor berfungsi sebagai alat penukar panas, yaitu membuang panas dari refrigeran setelah dikompres oleh kompresor. Atau fungsi lainnya yaitu mendinginkan air pada mesin. Komponen utama yang ketiga yaitu receiver atau dryer. Receiver atau dryer berfungsi untuk menampung sementara refrigeran yang telah menjadi cair oleh kondensor untuk kemudian menyuplainya sesuai dengan beban pendinginan dan untuk membersihkan dari kotoran dan uap yang merugikan bagi siklus refrigeran. Komponen utama yang keempat yaitu katup ekspansi atau expansion valve. Katup ini berfungsi untuk menurunkan tekanan dan temperatur refrigeran, sehingga menimbulkan efek dingin pada evaporator sebelum dihembuskan ke ruang kabin. Proses membuka dan menutupnya katup ekspansi dilakukan oleh termostat atau sensing bulb. Ketika suhu dalam kabin tinggi atau panas, maka katup ekspansi akan membuka lebar, sehingga aliran refrigeran lebih banyak digunakan untuk mendinginkan suhu kabin yang tinggi. Sebaliknya, saat suhu kabin rendah atau dingin, katup ekspansi akan terbuka sedikit sehingga aliran refrigeran lebih sedikit. Komponen yang kelima yaitu evaporator. Evaporator berfungsi sebagai penyerap panas dari udara yang melewati sirip-sirip pendinginan evaporator atau mendinginkan udara. Evaporator mempunyai fungsi yang berkebalikan dari kondensor. Komponen yang keenam yaitu blower. Blower atau istilah lainnya kipas pendingin atau fan berfungsi untuk menghembuskan udara dingin yang berasal dari evaporator menuju ke kabin mobil, sehingga udara di kabin mobil menjadi dingin sesuai yang diinginkan. Komponen pendukung sistem AC atau air conditioner. Yang pertama yaitu akumulator. Akumulator biasanya digunakan pada sistem AC mobil yang menggunakan orifice tube sebagai alat penurun tekan refrigeran setelah kondensor. Akumulator terletak di antara evaporator sebelum kompresor.
Akumulator berfungsi sebagai alat penampung sementara refrigeran cair yang bertemperatur rendah, serta campuran minyak pelumas dari evaporator. Komponen pendukung yang kedua yaitu oli kompresor atau minyak pelumas. Oli kompresor diperlukan untuk melumpasi bantalan-bantalan kompresor dan permukaan yang bergesekan, sehingga mampu meredam panas dan melancarkan pergerakan bagian-bagian kompresor. Komponen pendukung yang ketiga yaitu self seal. Seal ini berfungsi untuk mencegah kebocoran minyak pelumas dan refrigeran. Pada poros komponen ini terdiri dari dua bagian yaitu self seal dan plate seal. Komponen pendukung yang keenam yaitu puli dan belt. Puli berfungsi sebagai rumah belt. Puli dan belt merupakan komponen penerus tenaga, yaitu meneruskan tenaga putar dari mesin menuju ke kompresor AC mobil. Komponen yang keempat yaitu pipa refrigeran. Pipa refrigeran AC mobil terbuat dari karet atau pipa elastis dan pipa logam yang tahan terhadap tekanan dan temperatur tinggi, serta tahan terhadap getaran. Bagian dalam pipa logam terbuat dari tembaga dan aluminium yang diproses dengan baik, sehingga lebih tahan terhadap unsur kimia dalam refrigeran. Demikian pula dengan pipa karet yang dibuat berlapis-lapis agar lebih kuat menahan kebocoran dan reaksi unsur kimia. Komponen pendukung yang kelima yaitu idle up. Ketika kendaraan melalui jalan yang macet atau diam di tempat yang mana mesin tetap hidup, yaitu ketika pada putaran idle atau mendekati idle, output mesin kecil apabila pada saat ini kompresor dihidupkan akan memerlukan tenaga mesin yang lebih besar, kemungkinan overheating atau mesin mati. Karena itu, ditambahkan peralatan idle up untuk menaikkan putaran idling untuk membiarkan cooler bekerja apabila air conditioning diperlukan saat lalu lintas macet berat atau dalam keadaan diam di tempat. Komponen pendukung yang ketujuh yaitu extra fan atau kipas. Extra fan berfungsi mensirkulasikan udara di dalam kabin dan di luar kabin. Motor blower terdapat di dalam kabin, sedangkan extra fan terletak di kondensor atau di luar kabin. Extra fan yang terdapat di luar kabin pada kondensor juga terdiri dari motor penggerak dan fan yang digerakkan. Baik, setelah mempelajari fungsi dan komponen-komponen sistem AC yang telah kalian simak pada tayangan tadi, silakan kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan di minggu berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.